Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, kelas 4 ya, masih di kelas 4. Oke, ada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Oh iya teman-teman, apabila punya kakak yang kelas 5 dan kelas 6, bisa ya cek beranda atau di playlist untuk pembelajaran kelas 4, 5, dan 6 tematik. Itu ada semua di Rumah Karir Channel ya. Dan semoga yang like dan subscribe untuk channel ini semoga dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Oke, tema 1 masih di indahnya kebersamaan. Pembelajaran yang ketiga ya, muatan IPA. Nah, pendengaran manusia ya. Kita akan membahas tentang pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga alat pendengaran, alat keseimbangan tubuh ya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini adalah bagian-bagian telinga. Ini gambaran telinga yang bagian sampai bagian dalam ya teman-teman. Oke, kita satu persatu akan lihat. Ini yang pertama yaitu daun telinga menangkap getaran bunyi yang kita bisa pegang ini namanya daun telinga. Nah, semakin ke dalam itu lubang telinga ya. Nah, fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, ini bagian telinga luar nih teman-teman. Nah, yang itu telinga dalam, telinga luar ya. Nah, selanjutnya liang telinga. Jadi lubang masuk itu semakin ke dalam itu namanya liang telinga. Nah, tugasnya itu menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, kemudian semakin ke dalam dari liang itu semakin ke dalam itu namanya gendang telinga, menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran. Nah, itu atasnya gendang telinga itu ada tulang-tulang, itu namanya tulang-tulang pendengaran. Nah, fungsinya untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, kemudian itu yang seperti melingkar-lingkar kayak usus ya, itu saluran setengah lingkaran, membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, ini teman-teman yang kayak siput, ini namanya koklea. Koklea itu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf. Nah, untuk semakin bawahnya koklea itu namanya saluran eustachius atau untuk menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, selanjutnya itu proses mendengar bunyi ya teman-teman. Yang pertama getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, dan selanjutnya gelombang bunyi merambat di liang tengah, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan menyalurkan ke koklea. Nah, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Begitu ya teman-teman prosesnya. Oke, nah ini selanjutnya akan membahas kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz ya. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi itu kuat atau keras. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, berikut teman-teman cara merawat telinga ya. Ini cara memelihara kesehatan telinga. Nah, telinga itu perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat ya teman-teman ya. Nah, cara merawatnya itu yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang selanjutnya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk.
Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Nah, selanjutnya, jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita membahas lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 2. Waktu di pembelajaran 1 dan 2 ini sudah dipelajari ya teman-teman. Nah, saya akan mengulanginya lagi supaya teman-teman lebih semakin memahaminya. Oke, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Misalnya paragrafnya ada 5, berarti lubangnya itu ada 5 dan ditambahin 1 untuk ide pokoknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nih, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Nah, ini ada contoh ya teman-teman, paragraf pertama. Nah, jadi ini teks yang berwarna biru atas ya, atau kalimat yang pertama. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan sekolah. Ini namanya, dari kalimat utama ini bisa diambil gagasan pokoknya, atau dari kalimat pertama itu diambil ringkasannya. Nah, kalimat-kalimat yang setelahnya atau yang di bawahnya itu namanya gagasan pendukung. Jadi dari para siswa di sekolah Udin terdiri bla 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 bla, itu namanya gagasan pendukung, kalimat penjelas, kalimat detailnya ya, rincian dari ide pokok tersebut. Nah, ini judulnya gelar budaya di sekolah. Oke, untuk ini adalah paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua ini sama saja ya teman-teman. Untuk mengambil gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama atau kalimat utama. Dari kalimat utama tersebut itu diambil intinya ya. Jadi tidak satu kalimat utuh penuh itu tidak, tapi diambil intinya. Kalau satu kalimat utuh penuh itu namanya kalimat utama ya. Belum jadi gagasan pokok. Nah, gagasan pendukungnya itu seperti tadi, itu kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Ini contohnya teman-teman. Nah, untuk gagasan pokok yang paragraf ke-1 itu keragaman di sekolah lingkungan. Mohon maaf, keragaman di lingkungan sekolah. Nah, berarti kan disingkat ya, diambil intinya saja, tidak satu kalimat utuh. Nah, untuk kalimat mohon maaf yang paragraf kedua itu gagasan pokoknya gelar budaya di sekolah Udin. Nah, untuk gagasan pendukungnya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Setiap daerah memiliki budaya khas. Jadi ini gagasan pendukungnya juga diambil inti-intinya saja per kalimat yang ada di bawahnya. Begitu pula di paragraf kedua ya. Lanjut, muatan PPKN menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas yaitu piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Nah, ini lanjut ya. Nah, yang kedua itu mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan bisa berupa uang, makanan, dan pakaian bekas layak pakai. Nah, sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Kemudian, sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Nah, selain mengumpulkan sumbangan, juga mengerjakan tugas kelompok ya. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok.
Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Nah, contoh kerja kelompok itu diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran 3 dan 4. Itu materinya cukup ringkas ya teman-teman. Silahkan dipelajari berulang supaya lebih paham lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.